Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafidullah dari Penjas 2F NPM 192191212, akan menjelaskan sedikit tentang gerakan motorik dan teori belajar yang berkaitan dengan belajar gerak. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu gerakan motorik. Gerakan motorik adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Pengendalian motorik biasanya digunakan dalam bidang fisiologi, psikologi, dan neurofisiologi maupun olahraga. Pengendalian motorik mempelajari postur dan gerakan secara mekanisme yang menyebabkannya. Adapun jenis-jenis gerakan motorik, yang pertama ada gerakan refleks. Yang disebut gerakan refleks adalah gerakan yang dilakukan secara tidak sengaja atau tidak terprogram, seperti menangkis pukulan ketika menerima pukulan. Yang kedua ada gerakan terprogram. Gerakan terprogram adalah gerakan yang sudah direncanakan, seperti ingin menendang bola ke gawang. Kemudian ada juga gerakan motorik halus, seperti menulis, berjinjit, melukis. Ada juga gerakan motorik kasar, contohnya berjalan, merangkak, memukul. Dari gerakan motorik itu banyak hal yang dipelajarinya. Yang pertama diantaranya gerakan tangan seperti genggaman, gerakan menjepit atau pincer. Yang kedua ada koordinasi antara gerakan berbagai anggota tubuh pada olahragawan, penari, atau pemain alat musik. Ada juga menurut para ahli tentang motorik halus, menurut Bambang Sujiono, bahwa gerakan motorik halus adalah gerakan yang hanya melibatkan bagian tubuh tertentu saja yang dilakukan oleh otot-otot kecil seperti jari jemari tangan dan gerakan pergelangan tangan yang tepat. Ada juga motorik kasar menurut para ahlinya. Menurut Bambang Sudiono berpendapat bahwa gerakan motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Gerakan motorik kasar melibatkan aktivitas otot-otot besar seperti otot tangan dan otot kaki serta tubuh anak. Langsung ke materi yang kedua, yaitu teori belajar yang berkaitan dengan belajar gerak. Belajar motorik adalah belajar yang difokuskan pada penguasaan keterampilan gerak melalui respon-respon muskuler sebagai hasil dari latihan. Dari batasan di atas dapat ditarik 3 hal penting, yaitu belajar merupakan proses yang di dalamnya terjadi pemberian latihan atau pengalaman.
belajar tidak langsung teramati karena merupakan hasil dari latihan. Ada juga perubahan yang terjadi permanen. Kemudian belajar gerak sendiri mempunyai 3 tahapan. Ada 3 tahapan untuk belajar gerak. Yang pertama itu ada tahapan motorik. Dalam tahapan ini fokusnya membentuk organisasi gerak yang lebih efektif dan menghasilkan gerakan. Ada juga tahapan verbal. Kognitif pada tahap ini tugasnya adalah memberikan pemahaman secara lengkap mengenai bentuk gerakan peserta didik. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat mentransfer informasi yang sudah dipelajari sebelumnya kepada bentuk keterampilan yang dihadapinya sekarang. Kemudian ada tahapan otomatisasi. Setiap gerakan yang dilakukan lebih efektif dan efisien, bahkan untuk suatu keterampilan olahraga tertentu nampak dilakukan dengan rileks namun indah untuk dipandang atau efisien. Kesimpulannya, perkembangan motorik merupakan pengendalian gerakan jasmani melalui pusat kegiatan saraf, urat saraf, dan otot yang terkoordinasi. Di atas juga kita belajar tentang gerakan motorik yang pentingnya itu suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia dalam gerak motorik. Kita juga membahas tentang motorik kasar dan motorik halus. Menurut para ahli teori belajar juga ada yang membahas tentang belajar motorik. Belajar motorik adalah belajar yang difokuskan pada penguasaan keterampilan gerak melalui respon-respon muskuler sebagai hasil dari latihan. Sekian saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.